Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang diganggu arwah staf yang rajin. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @payunghitam. Untuk kalian yang akan membaca tweetnya, nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbahasa basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Halo semuanya, namaku Laras. Waktu kejadian ini pada tahun 2017, setelah aku lulus SMK dan masih belum mendapatkan ijazah, tapi ingin sekali bekerja, sehingga aku memutuskan untuk mengambil kerja part-time di salah satu hotel di Jakarta. Singkat cerita, ada satu hotel yang menawarkanku kerja untuk 3 hari sebagai pelayan pada acara meeting perusahaan di hotel tersebut. Walaupun hanya untuk 3 hari, setidaknya saya dapat pengalaman bagaimana dunia kerja dan uang saku untuk jajan tentunya. Sehari sebelum bekerja, aku sebagai karyawan part-time diinfokan tentang job desk atau apa saja yang akan aku lakukan selama bekerja lewat WA. Setelah clear dengan job desk tersebut, akhirnya aku deal untuk masuk esok harinya pukul 6 pagi. Oh ya, di situ aku punya tugas untuk menyiapkan semua alat makan untuk coffee break atau istirahat meeting, seperti sendok, garpu, piring, cangkir, dan juga gelas kaca. Biasanya tugas ini dikerjakan di bagian belakang gudang, ballroom, atau ruang serbaguna hotel tersebut. Sebelum bekerja, aku harus mengambil seragam dan mencari ukuran yang pas untukku. Setelah itu, aku ke loker untuk mengganti baju dengan seragam tersebut. Di dalam loker, aku bertemu dengan seseorang yang akan ganti baju juga. Jarak lokernya tidak jauh dariku. Akhirnya kami berkenalan. Ternyata dia juga sama sepertiku, part-time dan pertama kali kerja di hotel itu. Dia memberitahuku, ternyata berempat dalam satu tim. Ada yang menyiapkan alat bersih yaitu aku, mengambil piring kotor di ballroom, mengisi ulang minuman saat meeting dan mensortir piring kotor untuk dicuci. Dan kami dibagi shift. Akulah yang masuk paling pagi. Ya, aku sendirian. Orang yang tadi aku temui ternyata masuk jam 7 pagi. Tapi untuk menghindari kemacetan Jakarta, akhirnya ia datang lebih awal dan menunggu jam kerja mulai di loker. Setelah ganti baju, aku pamit untuk ke gudang ballroom. Di sana aku memulai pekerjaan, mulai dari yang ringan. Lagi asyik kerja, tiba-tiba aku mendengar ada seseorang juga di ruangan yang sama. Pikirku ternyata aku tidak sendirian, ada staf juga. Betul saja, ada laki-laki kira-kira perawakannya lebih tua dariku, menghampiri lalu membawa keranjang berisi cangkir. Tanpa ada basa-basi, ia mulai pekerjaannya membelakangiku. Aku awalnya merasa gak enak, karena biasanya ada tegur sapa antara seluruh staf hotel. Tapi untuk basa-basi duluan aku juga tidak bisa. Ya sudahlah, akhirnya aku lanjut kerja juga. Lagi asyik ngelap alat makan, tiba-tiba tercium bau daging busuk. Tapi baunya sayup-sayup, kayak datang dan pergi gitu. Aku akhirnya cari sumber bau tapi tidak ketemu. Maksudnya supaya aku pindah dari situ. Akhirnya aku mempercepat ngelap alat makannya. Aku sisihkan lalu aku ambil satu keranjang penuh isi piring kecil dan geser pindah dari tempat sebelumnya. Di tengah aku ngelap piring, tiba-tiba staf tadi juga pindah tempat, membelakangiku lagi dengan kerjaannya yang baru. Entahlah yang sekarang dia ngelap apa. Di tugas yang kedua itu aku ngerasa gak betah karena bau. Akhirnya aku izin ke toilet. Sekalian basa-basi juga sama staf itu. Dia cuma mengangguk tandanya mengiyakan. Waktu balik dari toilet, aku lihat di tempat tadi aku kerja udah ada 3 tumpukan keranjang. Isinya tempat tisu, tempat creamer dan juga gelas kaca. Semuanya belum bersih, masih perlu dilap. Singkat cerita, itu bau belum hilang sampai kerjaanku selesai. Kuat banget kan aku?
Waktu udah selesai, aku niatnya mau duduk dulu sambil stretching. Jadi di tempat aku lap-lap tadi ada ruangan lagi. Biasa taruh botol bekas soda, kain-kain linen untuk taplak meja, dan lain sebagainya. Di situ, waktu aku mau masuk, ada rompi yang dipakai sama staf tadi digantung di gagang pintu. Aku pikir ia juga sedang istirahat di ruang situ. Aku masuk ke dalam dan lihat di pojok ruangan itu ada staf tadi. Betul, nggak pakai rompi. Posisinya membelakangi aku, sambil lagi makan sesuatu. Putih, kecil, kayak kerupuk. Tapi heran nggak ada bunyi kriuknya. Aku masih bodo amat. Daripada ganggu orang makan, aku keluar lagi. Kagetnya, pas aku keluar lagi, aku ngelihat dia lagi duduk sambil pegang pelipis di luar gudang tadi. Kayak lagi pusing gitu. Aku berasa mimpi. Harusnya dia lewatin aku kalau mau keluar dari gudang. Dan gak secepat itu juga kali, tahu-tahu udah duduk. Karena aku pikir ada yang gak beres, akhirnya aku memutuskan masuk ke ballroom. Aku lihat banyak yang belum datang, tapi udah ada beberapa orang di dalam sana. Aku gak lihat juga temanku. Tidak terasa sudah jam 10:30 siang, tandanya aku harus istirahat. Biasanya kami istirahat sama orang yang masuknya satu shift. Aku kepikiran mau tanya sama staf yang tadi, kira-kira kerjaan apa lagi setelah istirahat yang harus kami kerjakan. Tapi di kantin, aku betul-betul tidak menemukan sama staf tadi. Tapi ya sudahlah, mungkin dia sudah pergi duluan ke loker, pikirku. Oh ya, aku bekerja dalam 3 hari, dan cuma 2 hari ketemu sama staf tadi. Ya, di hari pertama dan juga hari terakhir. Selama aku bekerja, aku cuma lihat staf itu yang punya seragam beda dari yang lainnya. Di hari terakhir, aku sempat lihat name tag atau papan nama di bajunya, bertuliskan Zakia. Dan ya, selama aku bekerja pun beliau gak pernah ada interaksi balik sama aku. Begitu juga beliau ke staf yang lainnya, benar-benar pendiam. Di penghujung hari terakhir, setelah kembalikan seragam, barulah aku ke ruang HRD untuk mengambil uang harian. Kebetulan di sana juga sedang ada security, dan aku diantar sama supervisorku. Di sana aku sambil basa-basi terima kasih, aku tanya sama supervisornya, "Pak, ada anak part-time juga ya namanya Zakia. Dia nggak bareng kami Pak ambil uangnya?" Di ruangan itu semua diam, termasuk supervisorku. Kata supervisorku, "Kalian kan cuma berempat." Aku tanya seperti itu tiba-tiba saja, dan nggak tanya kalau Zakia itu staff, yang aku pikirkan karena seragamnya beda dari semua staff. Aku pikir dia part-time seperti aku, dan mungkin gak kebagian seragam, gitu. Tapi, dari salah satu security bilang, "Zakia pakai rompi merah bukan? Orangnya tinggi." Kataku, "Iya Pak, betul, rompinya merah. Makanya saya pikir itu anak part-time yang gak pakai seragam. Jadi pakai seragam sisa. Tapi awalnya saya pikir dia staff sih. Cuma gak mungkin kalau dia staff. Orang dia beda sendiri seragamnya." Di situ semuanya diam, hening, tanpa ekspresi. Tapi security tadi panik. "Betul itu staff, Neng. Tapi bukan orang," kata Pak Security. "Ah, bercanda nih si bapak," kata temanku. "Kamu ngobrol nggak sama dia?" tanya supervisor padaku. Enggak, orang saya tanya dia diem terus selama saya kerja. Gak bisa berbaur gitu Pak orangnya," kataku. "Berapa kali kamu ketemu dia?" tanya supervisorku. "Udah 2 kali sama hari ini." "Emang kenapa Pak?" tanyaku pada supervisor. Pokoknya di perbincangan ini aku sama sekali tidak dapat jawaban. Aku bingung, apa yang aku tanya pasti dibalikin tanya lagi sama security, HRD, dan juga supervisor. Sampai akhirnya temanku ketakutan sendiri sama pertanyaan yang aneh-aneh, dan kami berempat diinterogasi. Pada akhirnya, aku ungkapin semua keanehan. Sebetulnya di hari pertama saya kerja, saya cium bau daging busuk Pak. Padahal saya jauh posisinya dari kitchen. Dan waktu itu saya mau duduk-duduk di gudang.
Saya lihat Bang Zakia itu kayak lagi makan di gudang, membelakangi saya. Saya pikir nggak mau ganggu dia makan. Tapi pas baru saja saya balik badan dan keluar dari gudang, saya lihat dia lagi duduk di luar gudang seolah pusing. Duduknya nyaman lagi, nggak mungkin secepat itu dia duduk. Harusnya dia lewatin saya dulu dan itu pasti kelihatan. Barulah di situ HRD dan supervisorku menceritakan kejadian Bang Zakia itu. Ternyata betul, dia staf di sini. Lama sekali, sekitar 15 tahun lalu dia kerja di sini. Patutlah seragamnya sangat berbeda. Jadi di hotel ini sudah 3 kali ganti seragam karyawan. Dan pastinya seragam yang dipakai Zakia itu sudah dilelang atau dibuang ke pengepul. Tapi name tag-nya masih tersimpan di hotel tersebut. Supaya jadi kenang-kenangan kalau beliau pernah bekerja dan berjasa di sana. Ternyata Zakia ini sudah meninggal dunia dan jasadnya ditemukan di musola hotel. BTW belum diketahui penyebab meninggalnya almarhum Zakia ini kenapa. Sampai akhirnya pihak hotel menetapkan kalau ia kena serangan jantung. Tapi sikapnya berubah aneh sebelum ia meninggal. Sebelumnya ia sempat dekat atau mungkin sudah berpacaran dengan salah satu tamu hotel tersebut. Itu dilarang, tapi sudah terlanjur. Kabarnya setelah dekat dengan tamu tersebut, almarhum Zakia sering tidak terlihat masuk kerja. Sering terlihat lemas dan jadi sangat pendiam atau tertutup, seperti bukan almarhum Zakia yang staf hotel kenal sebelumnya. Selesai kami tahu cerita aslinya, aku shock dan sempat sakit 1 minggu. Kata dokter sih tipes, aku positif thinking saja. Mungkin aku gak bisa kerja jadi tubuh aku kaget. Tapi aku juga mengait-ngaitkan hal ini dengan pertemuanku dan almarhum si Zakia sih, terkadang. Dan akhirnya pihak hotel juga mendoakan almarhum Zakia, juga silaturahmi dengan keluarganya karena mendapat teguran. Mungkin almarhum Zakia minta didoakan. Sekian dan terima kasih. Nantikan untuk kisah-kisah horor selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.